Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Seorang buronan kasus TPPO gadis di bawah umur ditangkap di Pekanbaru Riau saat hendak melarikan diri ke Malaysia melalui bandara. Empat orang yang terlibat pembangunan jembatan wisata hutan mangrove Kota Langsa ditetapkan jadi tersangka atas proyek yang merugikan negara hingga lebih dari 500 juta rupiah. Hari Pengungsi Sedunia diperingati dengan menampilkan balada kehidupan etnis Rohingya yang terusir dari negaranya. Sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembangunan jembatan wisata hutan mangrove Kota Langsa. Keempat tersangka masing-masing berinisial BP selaku pejabat pembuat komitmen, TNF sebagai penyedia jasa, RC sebagai konsultan perencana, dan S sebagai konsultan pengawas. Proyek kegiatan Dinas Pemuda dan Pariwisata yang menghabiskan dana lebih dari 4 miliar rupiah pada tahun anggaran 2019 ditemukan sejumlah kejanggalan. Dari beberapa temuan, salah satunya fiktif sehingga merugikan negara sekitar 560 juta rupiah. Proyek yang dibangun dengan dana otonomi khusus atau DAK Aceh tidak sesuai dengan kontrak. Temuan di lapangan dan pengujian laboratorium menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. Pertama, atas nama BP selaku PPK, kemudian 2 atas nama TNF selaku penyedia, kemudian atas nama RC selaku konsultan perencana, kemudian atas nama S selaku konsultan pengawas. Tentunya penyidik akan melakukan pemberkasan, melakukan pemeriksaan sehingga proses penanganan perkara ini akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya belum ditahan karena dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Saat ini penanganan kasus tersebut masih berlanjut. Prosesnya sudah tahap pemberkasan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan asas praduga tak bersalah. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Program beasiswa untuk lulusan SLTA dibuka kembali. Pemerintah Kota Langsa menerima pendaftaran beasiswa Aceh Carong tahun ajaran 2025. Beasiswa Aceh Carong diutamakan bagi lulusan SLTA yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program pemerintah Aceh ini untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda yang ingin meraih pendidikan tinggi. Program beasiswa Aceh Carong baru tersedia di 8 politeknik, sedangkan jumlah kuota untuk Kota Langsa hanya 16 penerima. Harapan kita dari Tempo Langsa yaitu banyak mahasiswa yang ingin mendaftar terkendala dengan jurusan-jurusannya, terutama dari universitasnya. Jadi banyak yang ingin mendaftar, begitu lihat tidak sesuai dengan kemauan para siswa tersebut. Jadi kita harapkan kepada Provinsi Aceh untuk menambah jurusan-jurusan lebih perbanyak pada universitas yang lainnya. Saat ini lebih dominan kepada politeknik, 10 politeknik. Di Langsa sudah ada. Ada ya? Jadi mereka di luar Langsa nanti? Luar Langsa. Ada juga yang di dalam Aceh kan. Politeknik lebih kecil. Pendaftar wajib melengkapi dokumen domisili, surat kesehatan dan surat bebas narkoba, SKCK, serta surat penyataan untuk mematuhi ketentuan selama masa studi. Sementara pendaftaran telah ditutup pada 20 Juni 2025. Kota penerima beasiswa diharapkan bisa ditambah dengan memperluas kampus dan program studi pilihan. Main Munzir melaporkan dari Langsa.
Hari Pengungsi Sedunia di Aceh diperingati berbeda. Pameran foto karya 38 fotografer lokal mewarnai peringatan Hari Pengungsi Sedunia yang berlangsung pada pekan lalu. Kontras Aceh menampilkan potret nyata kondisi pengungsi Rohingya yang masih terdampak akibat krisis kemanusiaan. Dari bidikan lensa, terlihat perjalanan panjang para pengungsi mulai dari mendarat di pantai Aceh hingga menumpuh hidup di penampungan sementara yang minim fasilitas. Saat ini sekitar 500 imigran Rohingya masih tinggal di berbagai tempat penampungan seperti di Bidi, Lok Semawe, dan Aceh Timur. Selain pameran foto, Hari Pengungsi juga diperingati dengan menggelar diskusi yang membahas tentang tingginya jumlah pengungsi di berbagai negara. Kontras Aceh mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih kuat di forum-forum internasional. Pemerintah diminta mendesak PBB dan negara-negara asal pengungsi agar menyelesaikan konflik di hulu, bukan hanya menangani dampak di hilir. Pameran ini bukan sekedar memperingati, tapi mengingatkan bahwa pengungsi adalah dampak langsung dari kegagalan global dalam menjaga perdamaian dan keadilan. Rohingya ini kan pengungsi dunia ya, sehingga kalau ada upaya penyelesaian, pendekatannya juga pendekatan yang harusnya komprehensif, tak hanya di lokal, nasional, tapi juga regional, begitu ya. Memastikan ASEAN dengan AICER-nya ikut serta, kemudian mendesak PBB untuk turun tangan, itu jadi penting. Peningkatan jumlah pengungsi yang datang di Aceh itu tidak lepas dari Undang-Undang Wajib Militer yang kemudian ditetapkan di Myanmar. Dan kemudian diperbarui begitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan arus pengungsi menjadi lebih tinggi. Saya melihatnya tuh sangat menyedihkan ya kalau melihat dari situasi mereka. Ada yang bajunya sederhana, ada yang tempatnya bisa saya bilang kurang layak dan sebagainya. Menurut saya melihat ini cukup sedih ya, karena melihat situasi mereka, bagaimana mereka diusir dari negara mereka sendiri dan mereka tidak dianggap oleh banyak negara. Hingga akhir 2024, jumlah pengungsi di dunia telah melampaui 123 juta jiwa. Kondisi ini membutuhkan kebijakan bersama yang lebih progresif, bukan hanya oleh negara tujuan seperti Indonesia, namun juga oleh seluruh aktor global yang bertanggung jawab atas terciptanya konflik dan diskriminasi etnis di berbagai belahan dunia. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.